Ustadz, apa hukum berjabat tangan setelah sholat? Maka setelah sholat tidak disyariatkan jabat tangan. Ya. Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat. Sebelum sholat salaman boleh, setelah sholat salaman boleh, karena hadis tentang salaman umum. Mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma. Apakah sebelum sholat dia sudah salaman ataupun setelah sholat sudah salaman? Pernahkah Nabi bersalaman setelah sholat? Pernah. Nabi selesai sholat, datang sahabat mencium tangannya, menyalaminya. Mereka katakan, kami cium tapak tangan Nabi lebih halus daripada sutra, lebih harum daripada semua kasturi. Nabi tak melarang. Seandainya haram, pastilah waktu sahabat mencium, ayo sudah haram, tak boleh. Perhatikan. Mau seorang takut, dalilnya apa agar sholat salaman? Hadisnya orang tahu. Aku mulai kadang setuju, gerakan cangkem melek setuju. Lo betul loh, itu yang cerita saya itu Ustadz Jakarta, dia itu Ustadz Sunni. Keselen ditakoi wong dalilnya apa orang habis sholat salam. Saya ini cangkem melek zaman pondok nanti jadi Ustadz cangkem melek. Wong ditetir cangkem apa ra iso. Cuma iso ngaji sidik-sidik iso. Akhirnya datang ke saya, dia cerita, kalau kamu habis sholat boleh nggak ke kamar mandi, misalnya kencing, boleh, nyalain HP, boleh. Mereka yang menentang salaman tuh kalau habis salam nggak nyalain HP, yang butuh kamar mandi, oh berarti senerawala itu salaman berumum. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan, habis sholat nyalain HP, nggak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi, ya nggak ada hadisnya, ya ke kamar mandi. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Memangnya nyalain HP ada hadisnya habis sholat? Adapun nanti ada pertanyaan yang misalnya bersalaman setelah sholat dan sebagainya, itu di kalangan kita sendiri memang ada perbedaan, sebaiknya tidak usah bersalaman. Sebagian mengatakan bersalaman, yang jelas bersalaman adalah baik-baik saja. Apalagi tadi kita datang ke masjid juga belum sempat ketemu kan, tiba-tiba sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, saya tidak sempat menyapa tetangga, akhirnya setelah assalamualaikum, atau salamannya ditunda nanti di akhir, itu nggak terlalu repot. Jangan sampai kita sibuk urusan salaman seperti itu. Sesaat mengatakan itu bid'ah, yang sebagainya dan sebagainya. Dan memang ada sebagian yang keras urusan bersalaman setelah sholat, nggak boleh, bid'ah dan sebagainya. Biarkan yang mengatakan bid'ah, karena memang sholat di masjid pun, saya pagi-pagi datang ke masjid pun tidak semuanya melihat anak-anak. Yang salaman paling yang pertama saja, sop yang paling belakang, yang depan sudah lebih dulu dari kita misalnya. Setelah assalamualaikum bersalaman. Dan sebagian para ulama mengatakan bahasanya bersalaman setelah sholat juga dianjurkan, khususnya setelah sholat asar sama setelah sholat subuh. Terus ngono-ngono itu di tengahnya itu rakyat naik, itu cangkem melek. Maksudku ini loh, kue lah tak warai hujah itu menora paham kan, sing wis karuan bakat kan cangkem. Terus si kue terus mau kan saya ini mau. Jadi dalilnya mau at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Nyombongi wong sombong itu sedekah. Berarti terus ada nyangkem elek wong cangkem elek. Wah ya repot, ajarannya ngono ya repot. Nah ini tidak ajaran saya, ini cerita fakta, ini tidak ajaran saya. Ajaran saya itu kebaikan, bukan seperti itu. Memang tidak ada sandaran dari Nabi, tapi para ulama itu mikir. Orang habis sholat subuh itu habis tidur dari rumah masing-masing, ya kan? Kalau sholat asar, berarti baru bangun tidur. Ini baru bangun tidur. Kemudian asar itu menjelang malam, orang mau pergi pulang ke masing-masing. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Kemudian berkata bahwasanya di saat kita sholat itu kita telah berpisah dengan saudara-saudara kita, supaya kita tidak terlalu keras deh. Artinya kalau memang anda melihat teman tetangga anda itu nggak biasa salaman, ya nanti aja salamannya. Apalagi lagi khusyuk, apalagi sampai muter wajah anda ke belakang itu, mengganggu keindahan. Jadi yang nyaman, yang mudah bersalaman, salaman. Jika ternyata tidak bersalaman, mungkin nanti. Artinya jangan sampai anda menjadi orang yang keras, gampang menyalahkan. Bersalaman adalah hak.
cuman cara saja yang nyaman, senyaman-nyamannya. Ketika dia mempraktekkan salaman pun nggak dosa, karena dalil umumnya ada. Cuma dia menyalahi dalil khusus. Maksiat enggak, dia nggak bermaksiat, dia nggak berdosa. Ya, nggak ngerjakan aja nggak dosa, ngerjain nggak dosa. Yang dosa itu ketika Anda membuang muka yang tidak dibenarkan atau menghadirkan perselisihan yang tidak diinginkan. Jelas di sini? Jadi kalau ada orang tanya kamu, dalilnya apa habis sholat salaman? Ya tanya saja. Mereka kan ya biasa habis sholat nyalain HP-nya yang off di on kan. Tanya aja hadis. Haddatsana Abu Al-Bukhari wa Al-Bukhari. Misalnya pola Rasulullah, jika kamu mau sholat maka matikan HP. Setelah selesai maka nyalakan HP. Al-Hadis riwayat Bukhari. Sesuatu wasohahul Albani. Waduh, Albani barang ribet kan. Seribet ya. Cara kula sore ora usah ngono lah. Semoga agar gak maksiat wae lah. Berdoa. Nggih cara kula sore pesanut Kanjeng Nabi segampang-gampang mal khuyira Rasulullah bena amro ini ilah taro aisaruma malam yakun isman. Jadi sudah jelas hati Rasulullah tidak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling gampang malam yakun isman, asal tidak ya kula wis gampang lah. Misalnya kepengen nyate, kepengen ngemi ya ngemi. Ini yang paling afdol untuk begolek hadis ini Bukhari. Apik dia nyate apik ngemi. Aneh-aneh. Apik di Rabi Zainab serius yang gelem aneh-aneh. Kalau mau repot-repot. Mbak-mbak yang mau apik di untuk Ustaz apik adalah terus yang gelem mau repot. Wah milah malah kecewa napa? Kalau di konco, Gus dari Kanjeng Nabi Rabi di Jamaliyah, wa Maliyah, wa Hasabiyah. Tapi sing ngene iku ora gelem mbek kowe aneh-aneh wae. Kira-kira gelem gak yo ning wayu cantik pinter. Gelem gak kira-kira gelem? Aneh-aneh. Kowe Rabi wedok salat madhep ngulon wis bar. Kagak repot. Ya amal ya gitu, pokoknya makhuyira Rasulullah bena amro ini ilah taro aisarahuma malam yakun isma. Jadi Nabi kalau disuruh milih dua hal, milih yang paling gampang, asal tidak maksiat. Jadi sudah seperti itu, nyalain HP yang tidak maksiat. Coba apa artinya matikan HP kalau niatnya supaya gak ditelepon yang nagih? Bisa maksiat, matikan HP pun bisa maksiat. Coba kamu janjian sama seseorang mau nyaur hutang atau ibu kamu sakit emergensi, ngerti nak adikmu yang peduli, kamu mau ngel-ngelo tentang ibumu yang sakit, HP kamu off-kan, maksiat gak off-kan HP dalam kondisi seperti itu? Maksiat kan, karena kamu menghindari tanggung jawab. Sama on-kan, janjian berdemenanku, maksiat karena meng-on-kannya demi demen. Mulai ngaji on dan off itu gak ada hubungannya, tetap yang menentukan itu status fikih. Dora tahu ngaji mahal itu. Terus kalau kacamata fikih kan gampang kan? Dalam kondisi darurat dan penting, kamu off-kan HP jelas bentuk tidak tanggung. Dan kamu meng-on-kan karena mau janjian demenan mesti demi mak. Jadi bukan di on dan off-nya, tapi status fikih.